Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari Senin, selamat memulai aktivitas baru di minggu baru dengan semangat yang baru. Betul, semangat baru itu penting. Semangat baru karena ya hari Senin ya, masa lu masih lemes bro, Masih lemas ya juga. kan? Kita paham kita masih ada di tengah masa pandemi, tapi dengan Betul. semangat itulah salah satu harapan lo bisa mencapai suatu hal yang lebih untuk bertahan hidup. Merdeka. Merdeka. Itu dia ya kan. Kita harus semangat tuh. Harus semangat. Kita sudah melewati kemarin kan sudah liburan nih, udah weekend Yes, kan. betul. Udah ketemu sama teman-teman, Nah, nongkrong ya, ketemu iya. dengan teman nongkrong bisa dimanapun. Yang penting itu tadi kualitas. Mau itu Kualitas. teman kuliah, Betul. teman SMA, atau Betul. teman memang di kerjaan, atau teman circle baru Main, segala teman macam. tidur gitu kan. Teman tidur. Istri. Istri Iya, maksudnya iya, istri iya, orang. Maksud karena dia masih teman kita juga iya, iya. gitu kan. Iya. Dia Iya. istri, kita orang. Kita orang. Istri orang. Maksudnya begitu. Iya. Pinter ya. Cakep nih. Aduh, apa kabar Mas sehat Pak ya? Alhamdulillah, semua masih dalam kontrol, Pak. Masih dalam kontrol ya. Masih dalam kontrol, Betul. masih kalau kontrol tapi ya. Kontrol. Karena R-nya kalau R-nya hilang, Jadi kontrol ya. ya. Gue gak kuat Nggak nih. kuat ya. Suka takut. Betul. Takutnya nanti yang ngedengerin terlebih kaum hawa mikirnya kok ini hari Senin kok kayak hari Kamis. Betul. Ya kan? Situasi, kondisi, toleransi, pandangan dan jangkauan. Jadi gimana singkatnya? Jadi ya Situasi, kondisi, situasi, oke. kondisi, Oke. toleransi, pandangan, Oke. jangkauan. Kan begitu. Iya, teman-teman nanti yang ngedenger silahkan lah ya. Di- Disingkat aja. Di repeat lagi, kan di rewind lagi gitu kan, di rewind lagi. Jadi dengerin itu kalau misalkan gue singkatannya. boleh ngulang lagi kata-kata audit, situasi, kondisi, toleransi, pandangan, dan jangkauan. dan jangkauan. Itu dia. Anjing. Iya. Iya. Maksudnya kita dalam berteman tuh dalam sebuah jangkauan tuh yang circle-nya tuh bisa masuk dengan kita. Wah, Iya. gitu. Sesuai dengan jangkauan. Sesuai dengan jangkauan kita. Sesuai dengan pandangan dan jangkauan. Betul. Jangan terlalu ke kanan. ke kanan. Jangan terlalu ke aja. kiri. Iya. Sesuai aja ya. Kalaupun ke kanan dikit, baik lagi. Balik lagi. Gitu. Ya kan? Tapi memang itulah gunanya teman untuk Betul. mengingatkan kita Betul. kalau misalkan kita keluar dari arah. Betul. Dan Biasanya teman begitu. adalah menjadi satu alasan kenapa kita bisa ada di hidup ini saat ini. Yes, Itu penting. benar. Karena pada dasarnya sebelum kita bertemu dengan istri kita, Yes, ini yang paling dekat aja istri kita, iya, teman-teman kita yang ada duluan buat kita. pasti. Dia yang senantiasa memberi semangat kita, ngedengarin Betul. curhatan kita, minjemin duit kita, gitu kan, menghibur, Iya kan? gitu kan, goblok-goblokin kita. Waduh, gitu. anjing sih. Itu cuma terjadi pada teman aja. Iya. Tapi kalau misalkan nih ngomongin teman-teman gitu ya, teman-teman di tongkrongan gitu ya. Lu paling inget ada ini nggak sih? Maksudnya pasti kan ada beberapa orang yang anjing sih ini tuh Karakternya tipikalnya. Oh iya betul. tipikalnya ya kan, kebiasaannya. Kita pasti mikir ini tuh si ini banget. Oh iya benar. Ini tuh si itu Situ banget, gitu kan. betul. Dan nggak bisa sama orang lain. Betul. Kadang kalau misalnya kita mengingatkan, misalnya ada satu situasi, misalnya, dia teh kayak sini banget ya. Nah, Betul, bener. kayak begitu, Kelakuan ya kan. Banyak, Wak. Banyak Ya ya. apalagi kan circle kita kan belakangan kan emang ya Bersinggungan. kenal, tahu gitu kan. Yes. Itu oke banget sih, seru sih gitu. Seru gila. Seru gila. Itu kan nggak bisa, itu kayak mau meninggal. Gak ngerti lagi. Ngerti lagi mau meninggal. Tapi ini ya kayak misalkan di tempat tongkrongan, kalau menurut gua ada beberapa temen yang punya ciri khas. Punya ciri khas. Coba gue mau tahu dari lu. Iya kan? Tipikal temen-temen lu ada yang kayak gimana? Oh banyak sih, asli banyak sih. Coba satu. Cuman kalau misalkan buat gua yang paling gua inget adalah si orang yang segala-gala tuh minta, Wak. Segala-gala minta. Yes. Jadi Lu datang ke tempat tongkrongan gitu ya. Ada Lu, dia misalnya ada dia gitu. nih. Lu buka rokok ya kan. Minta dong. Minta dong. Anjing. Beli cemilan. Orang hayang lah. Minta dong. Asli. Itu gue dulu sama temen gue pas SMA itu, gue sampai manggil dia itu nama belakangnya MD. Jadi misalkan Udit nih ya, si Udit MD. MD itu adalah Minta dong. ini based on true story. Based on true story, Si Wak. anjing. Anjing, Wak. Si anjing itu, Wak. Gue buka gue sampai ngetes nih ya. Gue sama teman-teman gue datang nih, misalkan datang si A nih, si A itu tukang minta kan. Oke. Tes nih. Kita buka cemilan.
ini si anjing masih minta nih gue bilang. Bener. Gue buka ciki cekrek gitu kan. Entahlah. Minta dong. Si anjing. Sudah bisa diduga. Udah bisa diduga. Sudah bisa diprediksi. Asli. Jaya. Waduh gila. Asli sampai gitu. gue sampai manggilnya tuh si MD. Tapi pertanyaan gue, dia memang satu sisi emang latar belakangnya satu, memang kebiasaan suka minta. Kedua, memang latar belakang ekonomi yang kurang atau apa? Wah, gue SMA kan sekolah swasta, Wak. Ya masa tuh ya. Oh, iya. Istilahnya kan. Betul. Istilahnya kayak begitu. Berarti emang karakternya aja. Iya. Ya sesusah-susahnya lu sekolah di swasta, bro. Gitu Betul, kan. sesusahnya swasta, men. Swasta. Ya masa aja gitu kan. Anjing itu sih. Selain yang kayak gitu, ada apa lagi? Wah banyak sih, apa lagi ya? Apa ya? Si segala diceritain. Tukang curhat. Naon gak dicurhatkeun. Naon gak diceritakeun. Asli. Jadi ya lagi-lagi ya, kan ini kita ngomongin tempat nongkrong nih, Wak. Ya. Betul. Jadi misalkan ada satu, ini based on true story lagi. Lagi. Ini teman gue banget nih kalau ke negeri juga, bro I love you so much gitu ya. Cuman lu dulu banyak cerita aja. Teman gitu. di mana ini, circle di mana? SMA. Oh, SMA juga. SMA. Jadi Anda dia tuh SMA DH ya? Darul Hikam. Oke. Darul Hikam. Dago ya? Dago. Zaman dulu di Dago. Asli. Nah ini teman gue ini zaman dulunya dari pertama dia datang sampai, jadi kan kita masuk jam 7 nih, Wak, kan ya. 7 malam kan? Iya, 7 malam kan kita kelas karyawan. Nya. Oke. Kita kan masuk jam 7 pagi. Oke. Jadi kita datang ke tongkrongan tuh kita jam 6, jam setengah 7. Oke, sebelum masuk kelas, ya kan, buat ngerokok dulu lah, ngopi ya kan. Itu masa-masa enak. Iya kan? Goblok, aing kangen itu. Terus dia datang ke tempat tongkrongan kan, dia tiba-tiba dia parkirin Vespanya zaman dulu. Tiba-tiba nyaho teh anjing si ieu nya, si eta nya. Dia udah datang dengan cerita gitu. Dengan cerita. Dan beda dong sama tukang curhat, beda dong. Beda. Ini mah emang dia mah senang menceritakan. Kadang juga yang dia ceritakan itu adalah figur-figur yang kita nggak tahu, karena dia menceritakan dari circle-nya dia sendiri. Oh, bisa kayak gitu. Karena kalau bisa tukang curhat mah dia menceritakan apa yang terjadi sama dia kan. Betul. Kalau dia mah tidak, dia mah menceritain aja. Dia menceritain aja. Jadi misalkan si A ini gitu ya, teman gue ini, dia bilang, dan si A tadi si B ya sama si C, yang konteks itu gue sama si B si C itu gue nggak kenal. Malah kita nggak tahu, nggak pernah ketemu, nggak kenal. Penting anjing. Tapi gue tekankan lagi, ini temen bro gue banget. Bro lu banget ya? Temen gue banget asli. Dan lu kangen sama dia ya? Gue kangen asli. Itu cuma memang apa ya, dia menceritakan banyak hal aja. Maksud gue kalau gue nginget-inget sekarang, ini orang banyak energinya. Dia banyak menyuntikkan ion-ion positif. Betul, gitu karena ya? Pagi-pagi kita masih ngerokok. Gue ngerokok kan dulu SMA kan ya. Bangkitin mood gitu ya? Iya, dia bangkitin, bikin ketawa segala. Wah anjing. Cuman kalau dulu sih gue nggak ngerti, ini anak cerita apa sih? Cerita siapa sih? Gitu. Tapi efeknya baru kerasa sekarang ya. Kalau lu tuh dulu bikin gue semangat. Bikin gue ketawa, bikin semangat. Lu sendiri, Wak, punya pengalaman kayak begitu nggak sih? Ya. Nongkrong sama orang siapa gitu? Gue punya satu tipikal orangnya, mungkin gue juga kenal. Oke. Dia tipikalnya, dia latar belakang dia hukum, Wak. Oke, gue kenal. Paham ya? Siap. Hukum, dia asal dari Pandeglang. Iya. Dia tuh karakter besar ya. Betul. Dia tuh tipikal teman sahabat yang menyenangkan tapi birokratif banget orangnya tuh. Iya, sesuai aturan. Hukum banget aja, Wak. Hukum politik. Jadi gua rasa kalau gua jadi presiden, dia bakal gua angkat jadi Menko Polhukamnya tuh dia tuh. Oke. Karena satu sisi dia jadi bahasan mau heureuy mau apa tuh pasti bahasanya tuh selalu substansif ya gitu ya. Iya. Apa namanya? Ya gitulah orangnya tuh hukum banget lah gitu. Tapi ya lucu, senang gua punya sahabat dia. Terus gua punya tipikal yang karakter orang yang dia tuh sebenarnya jarang ngomong, tapi sekali ngomong tuh anjing. Sampah. Itu tipe yang paling hancur sih menurut gue. Iya, anjir, dan datang di tongkrongan diem, tapi sekali ngomong anjing pecah. Dan dia tuh emang pemecah kebuntuan banget gitu. Iya. Dan sebenarnya kok dari tampilan fisik mah sebenarnya dia bukan tampilan pelawak gitu loh. Iya, biasa aja kayak kita. Cuma bibirnya tuh kayak anjing gitu loh. Jadi sekali dia komen tuh bangsat aja gitu. Kayak model contohnya gini. Ada satu saat nih. Oke. Kebetulan dia sekantor sama gua. Oke. Sekantor seruangan lagi sama gua tuh. Iya.
kita lagi sama-sama konsentrasi kerja, lagi fokus. Terus di jam-jam tertentu kan biasanya kayak jam 2:30 tuh kan lagi malas-malasnya, lagi tunduk-tunduk, udah pengen pulang, udah pengen pulang. Kan? Iya. Terus tiba-tiba dia berdiri di mejanya terus ngomong, Pak, woi, sare temi wah, si goblok. Kan anjing, kan gue lagi kerja, wah. Iya. Gue lagi kerja, lagi konsentrasi penuh, lagi fokus, tiba-tiba, Pak, ya, sare temi wah, kan goblok. Dan lu jawab nanti atuh. Terus kayak gini, ada kejadian lagi goblok lagi nih teman gue nih sama nih. Hujan nih. Hujan, Wak. Bandung itu lagi hujan lah, lagi dingin banget. Iya. Terus kita udah emang lagi pada, ya namanya juga hujan mager lah, Wak, ya di ruangan. Terus dia ngomong gini, hujan gini tuh enaknya di hotel. Asli, saya bilang di hotel bener. Jangan pakai baju tapi ya, cina iya. Ya sama pasangan, tapi jangan sama istri ya, si goblok. Ya. Dia tuh emang ngomong-ngomong gak penting dan dia tuh emang sosok yang benar-benar dibutuhkan dalam sebuah circle tuh, sosok kayak gini yang dibutuhkan. Betul, dan biasanya yang dia omongin tuh dia gak bermaksud ngelucu loh. Gak maksud ngelucu, dia emang nyeletuk aja. Cuma celetukannya itu akhirnya jadi pemecah kebuntuan gitu loh. Kadang kayak begitu kan, jadi dia nggak ngelucu. Coba ketika dia ngomong, ya anjing gitu ya aja. Selesai sih gitu kan. Terus ada lagi tipikal teman yang ngadi-ngadi. Aduh. Ngadi-ngadi, mengada-ngada tuh ada, Wak. Ada. Jadi gini, kadang dia tuh menyampaikan sebuah informasi ataupun menyampaikan sebuah kondisi dengan bumbu dan kita tuh semua tuh sadar bahwa itu tuh tidak benar, tapi kita tuh iyain aja. Karena seru pembawaannya kan. Oke. Itu seru. Ngadi-ngadi. Mengada-ngada lo hidup lo. Iya. Heboh lo hidup lo. Jadi lo kebayang gak, Wak? Iya. Mungkin karena rasa hormat lo. Rasa saling menghargai respect lo gitu loh. Ini kan kalau gue ngomong sama lo apa adanya nih, Wak. Betul. Lo mau ngomong anjing goblok, lo mau ngomong apa segala macem, gas dan kita no hard feeling dan memang kita teman kita memang apa adanya gitu. Betul, tapi kan ada kondisi kita tuh menghargai salah satu teman kita atau beberapa teman kita yang mungkin spek sosial, kapasitas sosial, kapasitas ekonomi atau apapun itu yang akhirnya backgroundnya beda. Walaupun sebenarnya juga nggak beda amat, Wak. Cuma kadang situasi ataupun lingkungan situ mendukung. Yes. Padahal orang itu menyampaikan hal yang mengada-ngada. Hal yang sebenarnya tidak terjadi dan kita sadar. Misalnya contoh, misalnya. Contoh apa ya? Misalnya ngebahas tentang rokok. Oke. Misalnya dia ngomong, gue kemarin ngerokok, gue beli rokok. Gelo, gue beli rokok di warung ini, masa gue beli 200.000? Maksud gue, udah bener-bener itu, Mbak. Iya, itu mau bener-bener itu contoh. Itu yang gue contohkan ini tidak terjadi, fiktif. Tapi itu hanya fiktif, analogi. Tapi kita tahu semua mahalnya rokok sekarang berapa, tapi lu ngomong tuh 200.000 itu ente, dan kita nya gitu. Iya bener ya, orang kamariin. Iya. Gitu maksud gue, dan goblok kita iyain aja gitu. Dan yang kayak begitu ya, itu cocoknya. Ada satu lagi nih tipe temen yang gue temuin di tongkrongan, si emosian. Ada nanongke sesuatu emosi. Kayak tadi teman Wah gitu kan. Wah, gue beli rokok di warung 200.000. Nah si emosi ini pasti ngomong, "Nah tuh anjing." Ngegas. Bawaannya kan. Kalah bro, santai bro. Enggak bercanda kok. Anjing naon, saya tuh ngomong tuh yang bener. Betul. Dikit-dikit emosi. Walaupun emosinya nggak ke sekitaran kita gitu. Iya. Ada juga tipikal kayak gitu. Tapi ada satu lagi tipe karakter teman yang unik buat gua. Kayak gimana, Pak? Karakternya bukan nggak disebut tadi kan, karakternya tukang cerita, tukang curhat, tukang ngadi-ngadi, tukang ngelawak. Ini tukang anjing. Tukang jualan anjing. Jadi emang itu tipikal pertemanan yang seperti itu, yang emang anjing aja dan memang tidak buat gua sih akhirnya toksik lagi. Gitu. Iya. Tapi emang pasti ada sih. Dan begitulah keseruan di pertemanan circle kita, memang macam-macam karakter. Dan semuanya, ya selama buat gue, selama menjadi satu visi, kita pertemanan di situ, satu visi, ya buat gue sih no problem. Kita saling melengkapi. Pasti. Tapi yang paling gue kangenin dari tempat nongkrongan tuh ya, ada satu temen yang dikit-dikit pasti awal langsung, goceng yuk. Goceng. Asli.
Ada yang kayak gitu, Wak. Dan dia biasanya orang jarang ngomong tuh. Iya. Jarang ngomong, tapi dia mah cuma pengen ada di situ. Tiba-tiba goceng yuk. Karena Goceng gini, pertama. Goceng pertama. Karena gini, gue sekolah dulu SMA di Dago kan. Terus gue kuliah juga di daerah Suci kan. Yes. Widyatama. Betul. Temennya Aswin. Temennya Anggi. Iya. KB menang nyapo. Oh iya. Nggak, tapi karena kita deket, kalau misalkan mau ke Dago segala macam tuh, atau mau beli tempat minum di mana gitu, ya udah pasti ada aja yang temen kayak gitu. Goceng pertama, Amer. Betul. Dan gue ingat satu lagi, temen tukang pamer. Aduh. Tapi gini, ya sebenarnya kalau dia mau pamer nggak apa-apa, mungkin karena dia punya kemampuan. Iya. Tapi nge-speak sebelah naoncing, Wak. Gimana? Dia pamer, punya ini, punya itu. Nongkrong nih kita, pas pulang. Nebeng lain. Minta parkir lah 2.000. 2.000 lah. Mana itu duit aing gede lebar atau dipecah mah? Anjing. Duit aing cepean banyak ke tukang parkir, Pak, pulangan. Ada begitu. Iya. Adapun juga misalnya teman yang sebenarnya dia tipikalnya memang dalam hal ini sama aja sih sama yang tadi suka pamer aja kayak gitu. Ada loh macam-macam lah, dan intinya sih gue bersyukur memiliki mereka semua, kecuali yang toksik ini gue tendang-tendangin sih. Iya, kalau yang toksik pasti ada, tapi ya kita lagi-lagi kita pilih untuk tidak bareng sama mereka tidak gitu. Bareng sama mereka gitu. Tapi kalau misalkan gue tanya nih, Wak, lu ya sebagai pribadi gitu. Satu lagi, Wak. Apaan? Tukang curhat. Sagala lagi curhat. Naon ge curhat. Iya. Itu mah mau curhat. Anjing, iya, tapi ada sih nggak begitu ya. Parah. Iya. Bahkan suatu hal yang nggak perlu diomongin aja dicurhatin. Ada temen dulu gue di kampus, dia dikit-dikit. Jadi gue kalau ada dia, gue takut kena penyakit. Karena dia tuh selalu curhatnya. Wah, bro. Jadi baru datang dia, baru datang nyalain rokok. Dia bilang, gila bro, bokap gue ginjal, terus paman gue kemarin jantung, anjing. Terus bibi gue, anjing, semua penyakit keluarga diceritain. Bro, bapak gue kena jantung, om gue kena ginjal, terus lu kenapa? Gue kapatil. Lion King. Aduh, Raja Singa. Iya kan? Kayak begitu. Gue jadi kalau ada dia gue takut sama dia. Itu yang ngadi-ngadi tuh. Iya. Ngadi-ngadi itu tuh. Kalau ini curhat. Misalnya kita baru ketemu nih. Iya. Baru ketemu dikenalin. Misalnya dikenalin. Misalnya, Dit kenalin nih Indra. Indra ini Udit. Oh iya. Gue langsung curhat sama lu. Ada ya begitu. Belum juga deket. Belum juga udah dicurhatin. Naon dicurhat. Ciuman dulu ya kan. Benar-benar juga baru curhat kan. Ya kali lu mah. Cipokan dong. Nah nih, tapi lu nih Wak ya, kalau misalkan lu sebagai orang di tempat tongkrongan, lu paling nyamannya sampai yang kayak gimana tuh? Kayak tadi kita sebutin ya kan, sebutin. Ya, tukang goceng pertama, ya kan, suka ngadi-ngadi, segala dicurhatin, segala. Lu sebenarnya kalau gue sih sebenarnya mereka punya karakter masing-masing seperti itu sih, gue senang dan gue pengen ada mereka semua. Tapi satu, lu apa adanya sama kita. Kita satu frekuensi. Terlepas lu tuh emosian, terlepas lu emang demen goceng-goceng ewang, lu temen soleh, temannya soleh. Yang penting, maksud gue kita satu visi, kita emang di sini emang tidak mencari apa-apa. Di pertemanan ini kita emang cari teman, emang kita cari senang, susah senang berbagi. Buat gue itu cukup. Susah senang berbagi kalau bisa, senang doang, susah mah nggak usah lah. Susah nggak usah kalau sorangan weh, modar anjing. Begitu. Tapi gue alhamdulillah gue pasti punya teman-teman yang berbagai macam karakter, dan mereka masih ada buat gua walaupun kita jarang ketemu. Sama sih, sama ya. Kan apalagi teman-teman ya kayak lu kan teman SMA atau apa, gue jarang ketemu. Tapi itu tadi balik lagi kan, ternyata pertemanan kita tuh begitu berkualitas. Kita kan nggak perlu ketemu tiap hari nih. Betul. Tapi saya ketemu kita ada obrolan, bisa catching up lah. Maksudnya nanyain kabar segala macam gitu kan, dan sama orang-orang itu juga kita bisa apa ya istilahnya, kita nggak perlu jadi orang lain. Betul. Wah, sebut satu circle yang paling lu SMA. Paling anjing sih. Kayak kehitung nama nggak? Kehitung, kan lu punya geng kan? Nah, lu bisa sebutin nggak? Ya ibaratnya kayak lu menyapa aja itu, bro apa kabar? Paling karena kemarin teman-teman gue juga pengen masuk ke podcast ini, Wak. Oh gitu. Mereka pengen ngebahas zaman-zaman kita SMA. Jadi ada baiknya tuh lu undang aja, Wak. Iya nanti. Ya ini buat teman-teman zaman DH, gue lupa, anak-anak babeh. Anak-anak babeh, karena tongkrongannya tempat warung, tempat kita ngutang rokok, tempat kita ngutang Nutrisari sama Indomie, ya kan.
Iya. Buat tadi temen yang tadi gue sebutin itu yang segala diceritain itu Nala. Oh, Nala. Ya kan sekarang di dosen di UPI. Oh, dosen. Dosen. Wah, berarti pas tuh ya. Dia demen bercerita jadi dosen. Pas. Itu memang udah takdirnya begitu. Wah. Asli ya kan. Gitu. Terus temen yang goceng pertama Ipul sekarang di Jakarta ya kan. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi. Amin. Terus temen apa lagi tadi ya kita sebutinnya? Banyak lah teman-teman gue kayak Goril, Bonteng, terus misalkan ini nama-nama panggilan semua ya? Nama panggilan semua. Nala, Ipul, Goril, Bonteng, Opik, Wendy Madun segala macem. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi setelah pandemi lah ya. Lu sendiri, Wak? Iya, di kesempatan kali juga aku pengen menyapa teman-teman gue, sahabat-sahabat gue dulu di geng gue. Kita menyebutnya dulu awal kita terbentuk tuh kita Ferrari Indonesia, Wak. Anjing. Pemain. Hashtag itu pemain. Hashtag pemain. Bajingan Indonesia. Mantap. Itu tuh ada 9 orang. Kebayangnya tuh tiap hari ke masjid. Ke masjid. Wah, soleh kita mah. Kita ke masjid yang di depan pengadilan Riau itu, Wak. Iya. Buat Jumatan. Iya, Jumatan. Jumatan siang kan. Ya kan hari Jumat ya kan. Ya, kita ke situ. Kita buruh-buruh pabrik, Pak. Iya. Pabrik ya. Iya, buruh pabrik. Oke. Menyapa buat. Nah, ini tipikal teman-teman gue ini tuh mereka beda karakter semua. Oke. Tapi satu frekuensi, kecuali gue. Karena gue pada anjing semua tuh. Oke. Wah, itu udah urusan perwanitaan, urusan mabok segala macam. Tapi gue senang sama mereka. Mereka itu apa ya? Gue bingung. Selalu ada buat lu. Selalu ada dan semenyenangkan itu dan mereka gitu. Dan ketika gue ada mambang mereka tuh semuanya umurnya di bawah gue semua, Wak. Oh iya. Umurnya di bawah gue semua, tapi maksud gue kalau di tengah-tengah mereka, yang gue rasain satu, ketawa, senang, nyaman, aman, bareng sama mereka. Dan yang paling penting nggak jadi orang lain. Gue ngucapin selamat lagi. Ulang tahun. Salam buat Ajay dulu. Dia paling emosian nih, preman. Ajay yang di Aura sama lu kan? Iya betul. Dia Aura sama gue tuh di Aura di YouTube tuh. Aura Ajay, Instagram Ajay Team. Sekarang dia jadi pengusaha. Mantap. Alhamdulillah. Dulu juga emang dia latar belakangnya emang demen yang usaha. Bisa diundang kali Wak kesini, Wak? Kita undang. Siap. Gue undang Ajay. Nah dia paling preman nih. Pokoknya naon ke dihajar we ku sia tah emosian. Terus ada Henry Hamanaya. Oke, siap. Henry Hamanaya ini mereka sekarang ada di Bandung. Ada di Bandung. Ini mah kadar anjingnya udah gak ada obat. Dan gue udah gak paham lagi mau gambarkan apa. Terutama Naya ya. Naya itu wah udahlah. Kalau kita sebagai muslim menyebut Dajjal, Naya ini lebih. Waduh. Ini no debat ya. No debat. Terus ada Igin itu sekarang dia usaha juga. Oke. Jadi apa dia? Jadi influencer gitulah. Mantap. Terus ada Aswin, teman kuliah. Teman kuliah lu ya. Itu Aswin, dia juga sekarang usaha di Dago. Terus juga ada Braun di Jakarta. Oke. Terus juga ada Camen, ada Arfah. Iya, ini nama panggilan semua juga. Nama panggilan semua gitu kan. Ya, semua dalam keadaan sehat. Amin. Insya Allah dalam waktu dekat kita akan ketemu. Yes. Ya sampai sebelum kita ketemu kita sehat-sehat lah. Yes. Jadi gitulah teman-teman ya, bahasan kita kali ini adalah ngebahas tipe-tipe teman kita di tongkongan. Dan kalau misalkan gue bisa narik dari obrolan gue sama Udit, kalau misalkan lu masih punya teman setongkrongan, masih satu kota segala macem, jangan ragu lah buat nelpon, buat ngajak ngumpul. Kecuali emang lu udah ada masalah ya oke jangan. Cuman yang mengajarkan gua sesuatu hal dari pandemi ini adalah kebersamaan sih. Betul. Kan? Ketika lu dihajar pandemi, lu nggak bisa ketemu bareng-bareng. Betul. Dan itu susah. Menyedihkan. Asli. Dan ya itu tadi pada poinnya adalah ketika lu masih punya teman maupun jarang ketemu, ya lu usahakan tetap ada komunikasi, ada kontak. Walaupun kalau nggak bisa ketemu pun juga lu jangan baper atau gimana. Karena kan mungkin kan ya kita kan hidup juga kan punya kepentingan sendiri, punya kesibukan masing-masing. Ya doain aja muska mereka dalam keadaan sehat-sehat dan bisa ketemu lagi, bisa kumpul lagi. Gitu. Oke. Terima kasih buat teman-teman yang udah ngedengerin podcast episode kali ini. Sampai episode selanjutnya. Gue Indra Kunang dan gue Rudianto Udit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.